kesulitan segala. Kalau mau balapan di sirkuit dong, Bun. Udahlah kita mau balapan nih. Tapi mau angon sapi di Dorocanga. Tambora! Beginilah tradisi unik masyarakat Dorocanga yang hampir setiap hari mengangon hewan ternaknya menggunakan motor ataupun kuda. Wajar aja ya teman, lokasinya kan luas banget. Kalau tidak pakai kendaraan seperti ini, yang ada kita bakal kesulitan tuh. Padang savana Dorocanga terletak di bawah kaki Gunung Tambora, Dompu, Nusa Tenggara Barat. Sekilas, tempat ini seperti padang rumput yang ada di Afrika gitu, teman. Ternak yang dilepas di sini cukup beragam, mulai dari sapi, kerbau, dan kuda juga ada, teman. Nah, kali ini kebetulan Bunda sedang angon sapi bersama kelompok ternak milik Pak Seo. Pak Seo merupakan salah satu peternak yang memiliki sapi cukup banyak di Dorocanga. Kurang lebih ada ratusan ekor. Ada dua jenis sapi yang diternak di sini. Ada sapi Bali dan juga sapi PO atau masyarakat sekitar menyebutnya lembu. Uniknya, di sini sapi-sapinya bisa akur loh. Mereka biasa mencari makan dan juga tinggal bersama di dalam satu kandang. Untuk ukuran tubuhnya, sapi-sapi di sini terlihat cukup besar. Mungkin karena stok makannya sangat berlimpah ya. Secara padang savana Dorocanga ini kan luas banget. Jadi gak mungkin dong mereka kelaparan. Oh iya teman, ada dua tipe peternak yang ada di Dorocanga. Ada yang tetap mengangon hewan ternaknya, dan ada juga yang memang diternak liarkan tanpa dimasukkan ke dalam kandang. Kalau kelompok Paseo ini termasuk yang mengangon sapinya setiap hari ya. Biasanya tiap pagi mereka akan melepaskan sapi-sapinya dan menggiringnya masuk ke dalam padang savana untuk merumput. Maklum saja, sapi ini bisa dibilang agak sulit dikendalikan ketika sudah di luar kandang. Bang, ternyata angon sapi pakai motor nggak semudah yang kalian lihat. Nah, karena kondisi di Dorocanga penuh bebatuan dan sapinya banyak sekali. Bunda perlu konsentrasi nih, Ban. Ada beberapa sumber mata air yang menjadi tempat semua hewan ternak berkumpul. Salah satunya sumber mata air Hodo ini, teman. Tuh lihat, mulai dari sapi, kerbau, dan kuda, semuanya berkumpul di sini. Mereka terlihat harmonis ya, hidup rukun, tanpa adanya gesekan antar kelompok. Ini nih yang patut kita contoh. Mereka aja bisa hidup berdampingan. Masa kita enggak? Hehehehe, baru saja dipuji. Kok kalian datang-datang malah mengganggu yang lainnya bersantai sih? Kuda. Tapi kalau dilihat-lihat, kuda ini memang jahil ya. Tuh, dia coba mengganggu kawanan kerbau yang sedang berendam. Walah, ternyata kamu juga mau berendam toh. Kan bisa bilang baik-baik, Sob. Otan tahu, pasti suhu tubuhmu juga panas ya? Wajar saja sih, soalnya di padang savana Dorocanga ini serasa mataharinya ada 7. Panasnya bukan main. Gak heran kalau hewan di sini menjadikan sumber mata air sebagai salah satu tempat favorit mereka untuk mendinginkan tubuhnya. Biasanya mereka akan berkumpul di sini saat pagi, siang, dan sore hari. Tapi kalau mau lihat yang jumlahnya cukup banyak seperti ini, ya kalian bisa datang waktu siang hari ya. Nah, kebetulan hari ini ada beberapa sapi yang harus dimasukkan ke dalam kandang nih teman. Jadi Bunda bersama kelompok ternak Pak Seo akan coba menggiring sapi ke dalam kandang. Semangat Bunda, kamu pasti bisa. Wah, lama-lama sepertinya Bunda semakin mahir tuh menggembala sapi menggunakan motornya.
Buktinya Bunda berhasil menggiring sapi-sapi ini masuk ke dalam kandang. Kermaks, keren maksimal. Loh, Bunda lagi ngapain tuh? Kok kelihatannya seru banget? Lagi main tarik tambang ya? Loh, ternyata yang ditarik Bunda itu sapi toh. Otan baru aja mau minta diajakin main tarik tambang, Bun. Tahu-taunya Bunda malah narik sapi. Gagal deh. Tapi sapi-sapi ini dari mana sih, Bun? Kok dibawa menggunakan truk seperti itu? Dan tradisi yang unik ini nih, semua sapi-sapi di kota kalau sudah musim tanam dibawa ke savana Dorocanga untuk digembalakan. Ayo kan? Wah, unik sekali ya. Jadi sapi-sapi ini didatangkan dari kota toh. Tujuannya agar masyarakat di sana bisa leluasa untuk mulai bercocok tanam. Karena kalau mereka tidak dibawa ke Dorocanga, pastinya stok makanan akan berkurang. Jadi kalau sedang musim kemarau, Sobat Otan ini tinggalnya di kota. Ketika sudah memasuki musim hujan atau musim tanam, sapi-sapi ini akan dibawa kembali ke Dorocanga. Kalau seperti ini sih, berarti stok makan kalian selama setahun sudah pasti terjaga ya. Terbaik! Akhirnya Bunda berhasil kan? Bunda bisa masang tali lasso. Nah, nggak sia-sia Bunda latihan dari kemarin di sini. Sekarang tinggal masang seronto atau lonceng ya Mas Yo. Oke, kita. Pemasangan seronto atau lonceng ini fungsinya sebagai penanda agar sapinya tidak tertukar dengan kelompok lainnya. Karena kalau tidak diberi penanda, wah pasti bakal kesulitan untuk membedakan mana yang punya kita atau bukan ya. Ternyata Bunda juga belajar bagaimana cara menangkap hewan ternak menggunakan tali lasso. Biasanya sebelum digunakan untuk menangkap hewan ternak, masyarakat sekitar akan belajar memasukkan tali lasso ke sebuah batang kayu seperti ini. Tidak hanya asal lempar ya teman, semua ini ada triknya. Pertama, kalian harus atur dulu besar kecil lubang talinya. Setelah itu, kita gulung seperti ini, kaki kiri di depan. Ayunkan tali secara perlahan, pandangan fokus ke sasaran, dan lempar! Kan, akhirnya Bunda bisa. Oh, ya Mas Yo. Tali lasso ini biasa digunakan oleh warga sekitar untuk menangkap hewan-hewan ternaknya ketika hendak dijual atau saat mau memasakkan seronto alias lonceng. Tan, dapat nih. Ternyata Bunda bisa main tali lasso sama si sapi. Meskipun padang savana Dorocanga ini seperti surganya hewan ternak, tapi bukan tanpa resiko loh beternak hewan di sini. Ya, meskipun tidak ada hewan buas sebagai pemangsa, tapi faktor cuaca ekstrim juga dapat menyebabkan kematian loh teman. Seperti yang kalian lihat tuh, di sana banyak sekali terdapat tulang belulang hewan. Biasanya mereka adalah hewan yang diternak liarkan oleh pemiliknya, lalu tidak mampu bertahan di kala musim kemarau panjang melanda. Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Selalu rukun dan bisa saling menjaga. Yuhuu! Lempar terus Bunda! Tangkap yang banyak! Kali ini Bunda sedang panen udang faname dan ikan bandeng di daerah Dompu, Nusa Tenggara Barat. Jadi ini namanya budidaya polyculture teman, di mana udang dan ikan bandeng dibudidaya secara bersamaan. Unik ya? Untuk memanennya
biasanya masyarakat sekitar biasa menggunakan jaring lempar seperti ini nih. Nah, kira-kira Bunda bisa nggak ya menggunakan jaring lemparnya? Semangat Bunda! Wah, kelihatannya Bunda kesulitan tuh melempar jaringnya. Maklum saja ya teman, jaring ini kan lumayan berat. Dibutuhkan keahlian khusus untuk menggunakannya. Aduh, tuh, jalannya sedikit. Dapat lumpur nih. Ternyata nggak mudah, Tan. Jaring udang, nggak kayak bapak-bapak itu. Tapi Bunda penasaran, mau coba lagi. Bisa nggak ya? Ya. Ini bapak, punya aku dapat banyak. Kalau kata Otan sih, Bunda sudah bisa melempar jaringnya sampai mengembang saja sudah bagus ya. Tinggal hasilnya saja yang memang belum banyak. Ayo Bun, dilihat dulu di mana posisi yang banyak udangnya. Baru deh jaringnya dilempar lagi. Semangat! Lihat nih hasilnya nih. Oh iya, udang merupakan salah satu komoditas perikanan Indonesia yang bernilai ekonomi tinggi. Saat ini saja Indonesia menempati urutan ketiga terbesar sebagai negara pengekspor udang di pasar dunia setelah Thailand dan India. Khususnya si udang faname ini ya teman. Udang faname dikenal tahan akan penyakit, memiliki tingkat keberlangsungan hidup yang tinggi, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan bersuhu rendah. Sehingga sangat cocok untuk dibudidayakan di dalam tambak. Oh iya, Sobat Otan ini berasal dari daerah subtropis pantai barat Amerika loh. Sedangkan di Indonesia, udang faname mulai banyak dibudidayakan sejak menurunnya produksi udang windu pada tahun 1996. Selain bernilai ekonomi tinggi, udang juga termasuk salah satu makanan laut yang baik untuk kesehatan. Di dalamnya terkandung kalsium, potasium, dan fosfor yang merupakan sumber vitamin A dan E. Sama halnya dengan ikan, udang merupakan sumber makanan laut yang mengandung asam lemak omega 3 yang berfungsi mengurangi peradangan dan resiko penyakit jantung. Udang juga memiliki kemampuan seperti bandeng. Ketika ditangkap, mereka akan berusaha melepaskan dirinya dengan cara melompat tuh teman. Tapi kalau sudah ke jaring seperti ini sih, mereka nggak akan bisa kemana-mana lagi ya. Tan, nih bapaknya dapat banyak banget nih, Tan. Nih, angkat nih, Pak. Ayo. Berbeda dengan di daerah lain, di sini tambaknya luas-luas ya teman. Satu tambak berukuran kurang lebih 1 hektar. Jadi bisa kalian bayangkan dong jumlah panenannya sebanyak apa. Di sini juga masih menggunakan cara tradisional untuk budidayanya. Warga tidak menggunakan kincir angin untuk membuat sirkulasi udara di airnya. Mereka hanya menggunakan sistem pasang surut air laut saja tuh. Untuk makanannya, para pemilik tambak hanya memanfaatkan makanan alaminya seperti plankton tanpa ada tambahan makanan apapun. Wah. Kalau seperti ini sih, bisa dibilang budidaya ini sangat ekonomis ya teman, dan tidak memakan waktu. Karena masa panennya juga terbilang cepat, cukup 2-3 bulan, udang dan bandeng siap dipanen. Ternyata masih susah, Tan. Udah nggak dapat, berat. Mau tangkap pakai tangan aja lah. Yuk, ini Bang. Bunda ada-ada aja nih. Masa nangkap udang hanya menggunakan tangan kosong? Emangnya bisa ya? Tan, udah nangkep pakai tangan. Nih dapat banyak, tapi ketusuk-tusuk sakit. Tuh kan, meskipun mudah menangkap udang dengan tangan kosong, tapi ingat, udang memiliki rostrum atau bagian terdepan kepala udang yang tajam dan bergerigi. Kalau salah memegangnya, bisa-bisa tangan kita tertusuk dan terluka tuh. Tan, kelakuannya kepiting nih. Mau ikut Bunda ke Purwokerto? Yuhuu! Hasil panen kali ini sungguh melimpah. Kalau sudah seperti ini, harus segera dibersihkan ya teman, supaya udangnya tetap fresh. Cuci udangnya dengan air bersih. Pastikan dengan air mengalir ya teman, supaya kotoran seperti lumpur bisa terbuang secara sempurna. Semangat
sudah bersih, kemudian sortir udangnya berdasarkan ukurannya. Tan, ini lagi proses sortir nih. Milihin udang Paname ya. Yang besar-besar seperti ini dimasukin ke bawah. Yang kecil-kecil masuk sini. Terus yang merah-merah kayak gini nggak dibawa karena kena virus ya. Virus apa, Bu? Virus Mio, ya. Wah, ternyata sebagian udangnya terkena virus Mio, teman. Virus inilah yang membuat para pemilik tambak akhirnya memutuskan untuk panen dini. Karena kalau tidak segera dipanen, nanti malah membuat udang yang lainnya juga ikut tertular tuh. Hal ini disebabkan karena cuaca di daerah Dompu yang tidak menentu. Kadang panas dan kadang hujan. Sehingga membuat udang jadi mudah terkena penyakit. Salah satunya virus Mio ini. Sekilas udang yang sakit ini mirip dengan udang rebus pada umumnya ya. Warnanya kemerahan, persis seperti udang matang. Padahal ini udang yang terkena virus Mio. Dan kalau termakan, pastinya bakal bikin kita keracunan tuh. Setelah disortir, kemudian udang-udang ini harus ditimbang dulu untuk menentukan ukurannya. Dari ukuran inilah kita baru dapat mengetahui harga jualnya. Sekarang kita cari tahu dulu ya teman, 1 kilo isi berapa udang sih? 10, 50, 100, 200. Nah, akhirnya ukurannya sudah kita dapatkan nih teman. Ukuran udang ini adalah sekilo isi 200 ekor. Harganya di angka 55.000 per kilonya. Nah, kalau sudah, langsung aja kita masukkan ke dalam box yang sudah berisi es batu. Lalu kita taruh ke atas mobil box. Tan, 1 box ini berisi 30 kilo udang. Dan hari ini kita panen 20 box. Nah, 20 kali 30 kilo berapa Tan? Hitung sendiri, udah nggak pusing. Wah, Bunda ngetes otan nih. 20 dikalikan 30 itu totalnya jadi 600 kilo ya Bun. Bener dong, secara otan kan pinter. Kalau masalah hitung-hitungan doang sih hal yang mudah buat otan. Wah, habis panen sepertinya Bunda langsung mau masak-masak nih. Otan mau dong Bun, masakin yang enak ya. Oh iya teman, tradisi di Dompu ketika ada panen seperti ini, biasanya mereka akan menyisihkan hasil panennya untuk dibagikan kepada orang-orang yang telah membantu proses panennya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk terima kasih pemilik tambak untuk warga sekitar yang telah hadir membantunya. Mbak, kok ada daunnya? Daun Ya, apaan? ini namanya daun kemangi. Untuk? Biar udangnya nggak amis sama ada aroma sedap-sedapnya gitu nanti. Wah, unik banget ya teman. Setahu Otan, daun kemangi kan biasa dimakan segar-segar ya. Kalau dimasak bersama udang seperti ini sih, Otan baru tahu. Jadi Tan, ada di sini itu setiap habis panen kita makan bareng, makan bersama ya Bu. Nah, uniknya di sini itu makannya pakai sambal. Sambal apa Bu? Sambal mangge. Nah, sambal mangge itu ada khasiatnya loh. Khasiatnya apa Bu? Sebagai penawar kolesterol dari udang yang kita makan. Wah, penawar kolesterol. Bahannya ada apa aja Bunda? Cabai, garam, bawang merah, asam jawa, dan kemangi. Terus kenapa dinamakan sambal mangge Bun? Otan kira bakalan ada mangganya. Walah, ternyata dinamakan sambal mangge karena sambal ini terbuat dari mangge atau asam jawa. Selain memberikan rasa asam, mangge ini dipercaya sebagai penawar kolesterol yang ada pada udang teman. Wah, kalau kayak gini sih, kita bisa pesta udang dong. Ayo ibu-ibu, kita makan yang banyak. Enak kan, pedas, asam, asin. Mantap.